Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedulur sevisi. Pada siang hari ini kita akan melakukan live bertemakan kolaborasi karya. Kita akan bersama Mas Anang dari Jawa Timur. Kita akan membicarakan tentang bagaimana sih kolaborasi yang kita bangun dan dalam menyongsong 1 tahun menyeduh kopi satu visi. Halo Mas Gilang. Halo Mas Anang Syamsu. Monggo Mas melebu. Kita akan sharing-sharing terkait dengan konsep baru yang kita tawarkan dalam Merchandise nanti yang akan diaplikasikan dalam bentuk kaos, dalam bentuk tote bag, dan dalam bentuk stiker dan lain sebagainya. Kita akan sharing nih bagaimana sih tingkat kesulitan dan lain sebagainya langsung sama yang membuat desain atau ilustratornya. Gilang progres, woi mantap. Halo Bung Raffi. Wah, ngopi-ngopi nih. Rare yo, kita di Rare dulu, belum buka satu visinya. Malam lah ngopi-ngopi mampir-mampir. Monggo Mas Anang melebu. Monggo masuk. Ini ilustratornya udah ada. Nanti kita bisa sharing-sharing terkait tingkat kesulitan, kolaborasi gagasan yang dibangun. Besok gas Kuningan. Lah ada acara apa ya di Kuningan? Oh, ada kompetisi ya di Kuningan ya? Insya Allah aku ikut sama si Firas. Halo Mas Ilham, halo Mas Salam Musika bergabung. Halo semua teman-teman. Ya besok ada ada kompetisi di Kuningan. Aku juga diajak. Halo Halo, Mas. Mas. Selamat Halo, siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gimana toh? sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Alhamdulillah. Oh, iki wis ora gondrong lek. Wis suwe, Mas, potong. Wis Pensiun wae gondrong potong. berarti. Pensiun sih. Engko lanjut gondrong Pensiun. meneh ya. Monggo mungkin perkenalan dulu Mas. Pada Hmm, siang hari ini kita akan sharing berkaitan dengan kolaborasi karya terbaru dari kita berdua, Kopi Satu Visi dan Mas Anang. Mungkin perkenalan terlebih dahulu sebelum kita nanti akan sharing-sharing. iya iya. Dipersilakan Mas, dari mana dan lain sebagainya. Mungkin Iya teman-teman iya. biar pada kenal juga. Ya, baik, terima kasih atas waktunya, Mas. Saya di sini saya nama lengkap ya, nama Muhammad Anang Samsunihar. Saya sebagai ilustrator di bidang gambar atau ilustrasi melukis begitu, khususnya di bidang digital dan biasa hasil-hasil karya yang saya create itu diaplikasikan ke kaos, kemudian merchandise backend dan juga bisa di poster dan lain-lain sebagainya. Itu yang selama ini saya geluti. Kemudian saya dari Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Tuban. Yang tahu Tuban, ya saya orang Tuban. Saya orang Tuban, bisa nanti kalau mampir-mampir ke saya kita sharing-sharing banyak hal begitulah. Masih sekolah Mas sekarang? Iya, saya kuliah di Semarang, masih kuliah di Semarang. Sekarang di Opo iku Undip, Unes, UIN. Di UIN, saya kuliah di UIN dan Hmm. mohon doanya untuk segera lulus. Ini sudah mepet Ah, soalnya. seperti ini semester-semester senja ini. Ini sudah mepet ya. Ya aku Kemarin pengen dan ini lulus, loh, Mas. Iya. koordinator Senat se-Indonesia kan dari UIN mampir ke Satu Visi. Kenal enggak? Oh, Agisna, Agisna ya, tahu-tahu, Mas. Yo. Kenal-kenal. Nah, anak UIN yo, anak UIN itu banyak konco-konco di UIN. Ya lain kali ketemu nek ke sana. Mas Rizik juga kemarin kan kenal, katanya kenal sama sampean.
Akhirnya Mas wah, Rizik. Rizik Rizik dari Cirebon. Nah, Oh, itu dari temanku. Cirebon. Ya. Ini Ali Praha juga ini dari UIN Semarang ini, Mas. Dia lagi gabung nih barista. Biasa di kedai Oh, kami nih, si Alif ini. Anak Alif Semarang Praha, juga. ya ya ya. Orang Semarang ya. Oh iya iya iya. Orang Indramayu cuma kuliah di Semarang. Masuk masuk iya iya. Oke, itu perkenalan singkatnya. Oh iya, semester-semester. Wah, ini baru semester 9. Baru. Berarti harus dioptimalkan lah kalau baru. Iya, Aku harus ya semester betul. 12 lulus soalnya. Ayo, ini mepet-mepet akhir, Mas. Harus Ya harus sebelum kita ada gas surat terus. edaran jangan menyerah lah. Iya, benar-benar. Maksimal 14 aman. Harus dimaksimalkan. Oke, sedulur sevisi itu perkenalan dari Mas Anang berarti ngundangnya ya. Iya, Mas Anang biasanya. Itu perkenalan singkat dari Mas Anang, beliau ilustrator. Eh, kita mengambil konsep kolaborasi bareng untuk 1 tahun menyeduh satu visi. Kalau yang kemarin awal-awal kita kenal itu pas di kompetisi ya Mas ya, Iya, dikompetisikan awal satu visi itu. ya pas di bulan apa itu lupa. Dari Kopi Satu Visi Bulan yang bikin lalu lah kurang lebih. bukan bulannya lalu ya. Kopi Satu Visi Iya. kan bikin bikin event gambar mau dibikin kaos. Ya, Nah, nyoba lah, siapa tahu. Akhirnya kok wah, kebetulan. Hanya kita sampai infonya dari sini. mana itu? Infonya. Itu dari Mas Rizik kemarin ngirim Oh, poster poster ini ada lomba meluonang. Iya siap-siap Pak gitu. Iseng-iseng lah. itu pertama kali persinggungan kita dengan Mas Anang. Iya. Pada akhirnya di kesempatan ulang tahun ini saya memutuskan untuk langsung berkolaborasi dengan beliau karena saya rasa untuk khusus kaos-kaos satu visi itu pengennya adalah desain-desain yang limited gitu. Jadi desain-desain yang eksklusif yang nggak ada di pasaran lah istilahnya. Itu yang menjadi spirit kami. Karena sebelumnya juga kita sering Mas garap-garap kaos-kaos komunitas gitu. Karena kita Hmm. juga punya komunitas soalnya. Tapi ya masih pakai metode yang desain biasa kayak tulisan yang kekinian gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Makanya pengen ada semacam diferensiasi lah untuk kaos-kaos satu visi. Iya, ini kayaknya kayaknya ke depan industri industri t-shirt, industri brand itu semakin naik. Nah, tak lepas dari itu kan sebagai tukang gambar bisa disebut begitu, ilustrator Ya. itu berkaitan erat banget dengan tumbuhnya brand-brand tadi. Karena saya membaca situasi sampai hari ini pun ketika brand bikin konsep atau artikel di setiap brandnya, Hmm. dia bikin tema, kemudian diaplikasikan ke visual art. Oke. Nah, si brand itu belum punya artis dan dia hanya bikin konsep aja untuk menuangkan ke dalam visual artnya itu belum ada. Nah, di situ sebagai ilustrator atau artis gambar mengisi Hmm. kekosongan di situ. Jadi saling kerjasama, ibaratnya begitu. Kalau untuk ini Mas, khusus di penerapan yang Samudra Rasa, dari konsep yang coba saya berikan dalam bentuk tulisan dan teks, ada tingkat kesulitan nggak sih untuk ilustrasikan gitu? Jadi Oh, beberapa kali mengajukan, oh iya 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 yang kemarin. Oh, ini saya sambil kok nggak apa ya? nggak apa-apa ini aku juga sambil ngopi Mas, santuy. Teman-teman Iya sambil iya santuy ya, barangkali mau sharing terkait bagaimana ruang-ruang kolaborasi juga bisa tulis aja di kolom komentar. Ataupun mau digambarin juga bisa nanti DM-DM aja. aman lah aman. Kalau dari konsep kemarin kita bikin itu kan sebenarnya kalau kita bicara kolaborasi, kayak saya kemarin bilang, Hah? ada beberapa hal yang menjadi dominan kamu, kemudian dominan kamu, nah begitu. Ada beberapa hal yang dimasukkan dari dua kolaborasi itu. Dua masing-masing dari kolaborasi kayak saya kemarin bilang. Nah, makanya kemarin saya eh, tanya, ini kira-kira konsepnya seperti apa? Kemudian tema apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan begitu.
Hmm. Nah, dari situ saya ingin memahami dahulu, kemudian baru saya sendiri sebagai seorang yang diajak berkolaborasi memasukkan unsur saya di dalamnya. Nah, Hmm. yang saya tangkap kemarin adalah kita tema utama adalah samudra rasa. Samudra itu kita artikan luas, lautan Iya. sebenarnya, tetapi Iya. kita di sini bikin hutan. Lautan itu sebenarnya samudra itu lautan, kemudian kita malah mengaplikasikannya dalam hutan. Nah, itu sebuah teka-teki kan sebenarnya. Karena Iya. membuat ilustrasi atau menggambar itu bagi saya ya, itu membebaskan audiens untuk bermain-main di sebuah ilustrasi itu. Jadi nggak harus stagnan artinya begini, gambarnya juga harus gini, harus enggak. Itu menurut saya terserah ingin diartikan seperti apa. Karena ada pesan yang ingin banget disampaikan dan ada pesan yang ingin dibuat bermacam-macam begitu bagi saya. Kemudian kalau kita tingkat kesulitan sebenarnya menurut saya itu tergantung bagaimana kita berdiskusi ya. Ya Kang, bener Kang ya. Iya. Tergantung bagaimana kita berdiskusi. Karena kemarin saya rasa diskusinya ya lancar, kemudian enjoy, kita bikin konsep bareng-bareng. Ketika ada yang kurang kita tambahi bareng-bareng begitu. Karena sasaran kita diri kita sendiri dan Hmm. audiens. Jadi kita nggak idealis dengan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan, eh ini masuk nggak untuk di kalangan ini. Kan kita sempat bahas begitu kemarin. Akhirnya timbul satu konsep yang dipadukan, dua konsep yang dipadukan jadi satu. Akhirnya jadilah satu artwork yang insya Allah ini project bagus ke depan. Oke. Kalau ini dari awal kita bertukar gagasan terkait konsep yang saya sampaikan khusus untuk 1 tahun ya, 1 tahun satu visi menyeduh itu kan sebelumnya saya akan sedikit sampaikan dulu ya Kang ya gagasannya. Dalam artian Ya, samudra rasa itu bagaimana kalau kita bicara kopi kita nggak selesai sampai di hanya misalkan cangkir gitu loh. ya, ya, Tapi ya, ada banyak orang yang harus kita hormati. Misalkan ada prosesor, ada barista, ada roastery, pemilik kedai, tukang kebun, dan lain sebagainya. Banyak orang yang harus terlibat gitu. Dan samudra rasa sebagai bentuk bagaimana kita mengkampanyekan sebetulnya. Kalau mau kita belajar, sebetulnya sih belajar apapun ya, entah itu belajar ya, kopi atau benar-benar. artwork atau belajar apapun, ya kita harus berani terjun ke laut paling dalam. Kata Bung Karno kan gitu ya Kang ya. Ya, Kalau mau benar-benar. dapat Ya, mutiara ya kita harus berani masuk ke laut paling dalam gitu loh. Nah itu spirit itu yang coba kami angkat dalam konsep 1 tahun satu visi menyeduh. Dalam artian kita jangan jangan mudah justifikasi langsung pada hasil, tapi coba ya, kita hormatilah dari proses panjang yang sudah proses. dilakukan oleh para petani sampai kepada uh, barista yang menyeduh. Jadi bukan bicara soal dirasanya gitu, tetapi bagaimana menghormati proses dan kalau kita pengen bisa mendalam kepada satu bidang ya kita harus berani terjun ke yang paling dalam itu. Nah, dalam proses gagasan itu ke awal mula yang masih mentahan itu kira-kira membutuhkan berapa jam atau berapa hari itu, Kang? Kalau Eh, proses bentuk implementasinya ya dari gagasan pada gambar mentah. Kalau saya pribadi kemarin gini, jadi ketika konsep udah jadi dari jenengan, Hmm? kemudian saya pikir ini objeknya kira-kira apa. Akhirnya saya tanya, oh ini ada beberapa orang di dalam kondisi seperti ini sedang minum kopi bersama-sama, kemudian ada yang membaca buku karena kita juga nggak lepas dari literasi kan, Ya. membaca buku, kemudian dengan samudra begitu, dan nggak sampai situ. Karena berkaitan dengan apa yang ingin kita sampaikan adalah profesi. Ini Hmm. sebuah profesi, orang menyeduh kopi, dia bekerja sebagai bikin apa kayak kedai kopi, itu sebuah profesi dan menghargai profesi itu penting. Hmm. Ya benar kata Mas tadi, menghargai sebuah profesi dan prosesnya dia menjadi profesi itu. Karena bagi saya sebagai ilustrator juga itu profesi nggak yang mudah. Karena ketika kita dapat klien kemudian kita diskusi konsep. Setelah diskusi konsep,
belum nanti ada revisi-revisi. Nah, di situ ketika kita anggap revisi itu sebuah kolaborasi, itu sebenarnya lebih bagus. Begitu. Mas. Berarti dari awal kira-kira memakan berapa hari itu, Mas? Atau berapa jam untuk mencoba Hmm, mengilustrasi? kalau dari awal ketika jenengan udah kasih konsep, saya langsung Hmm? bikin oret-oretan. Objeknya ketemu sini sini sini. Kira-kira 3 jaman kalau nggak salah 3 jaman. Kemudian saya laporan. Ini mas konsepnya sketsa kasar gitu. Yang jenengan kira itu udah jadi di kaos, itu masih Iya. sketsa kasar ya. Itu konsep yang sudah saya bikin. Sekitar 3 jaman. Berarti cukup 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 cepat juga ya mengimplementasikan dalam bentuk ilustrasi itu. Iya, untuk tahap awal sebenarnya ketika objeknya udah dapat, objek ilustrasi itu udah dapat, kita tinggal gambar aja. Nah, setelah itu baru feedback dari si teman kolaborasinya gimana kalau objeknya seperti ini. Oh, dia baru cocok. Akhirnya nggak butuh waktu yang lama. Gitu. Oke. Nah, kalau itu kan kita menyampaikan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, Kang, bahwasanya setiap karya itu bukan bukan bicara soal idealisme yang kita inginkan, tapi Iya, kita benar. dalam melakukan penyampaian gagasan pada publik juga kita harus bisa membaca eh, kebutuhan publik terhadap karya yang mau kita angkat gitu loh, Kang ya. Makanya terjadi Iya, iya. beberapa revisi yang pada akhirnya kemarin malam itu final kita Iya, menyepakati ini akan menjadi milik publik gitu tuh. Publik iya, bisa mendefinisikan, mengartikan apapun silakan. Tapi bagi kami itu udah menjadi goal daripada karya. Tapi sebelum karya itu ada beberapa revisi itu, Kang. Nah, dalam menanggapi mungkin bukan hanya di kolaborasi ini ya, mungkin beberapa karya sebelumnya juga terjadi revisi demi revisi untuk mencapai satu titik final. iya, Sebagai iya. seorang ilustrator tuh gimana sih Kang rasanya, ada rasa sebel nggak sih? Kok ini jancok gitu revisi lagi terus? Ada rasa kayak gitu nggak sih? Kalau dari sisi manusiawi jelas iya. Kalau Uh, dari sisi manusiawi jelas ya, tetapi di sini ini sebuah proses pembelajaran juga. Bagaimana kita menanggapi atau mengambil saran dari seorang itu sebagai kolaborasi, bukan sebagai kritik. Kemudian kita membenci kritik itu enggak. Kalau kita mengambilnya sebagai sisi berkolaborasi, artinya kita juga punya device di situ, kita juga punya peran di situ. Itu malah kita membutuhkan revisi sebenarnya. Bagi saya begitu. Dengan banyak revisi, kalau dari sisi manusiawi ya jelas kita kok kerja 2 kali dan demikian demikian. Tapi kalau kita menganggapnya ini sebuah kolaborasi, walaupun ini komision yang dibayar ya, begitu ya. Itu kalau kita menganggap sebagai tahap berkolaborasi itu lebih baik karena kita bisa memiliki sisi karya itu. Walaupun walaupun toh ketika bikin konsep itu 100% dari klien. Kalau saya seperti itu. nah itu kan kalau dalam sisi ruang-ruang kolaborasi, kalau dalam sisi misal nih lagi pengen apa ya, menanggapi misalkan legenda legenda musik yang dari Solo kemarin Sedo meninggal itu. Nah, jenengan kan Hmm. bikin ilustrasi juga gitu. Nah, kalau dalam karya-karya pribadi itu ada nggak sih misalkan minta kritik dong kepada kepada publik gitu-gitu, ada nggak sih? Atau ya wis ini sih karya aku gitu. Kalau karya pribadi kemudian minta kritik, belum saya belum minta kritik kan belum, tetapi itu harapan saya ketika saya mengkrit suatu karya, ya harapan saya ada kritik, mau negatif mau positif, monggo, saya butuhkan itu. Dan kenapa kemarin saya bikin apa legenda dari Solo itu suatu penghargaan dari saya Apresiasi sebagai ya. apresiasi dari saya sebagai orang yang bergelut di dunia gambar, saya ingin bikin untuk beliau begitu. Sangat sangat panjang juga ya istilahnya, bagaimana dinamika-dinamika yang dibangun oleh. Oh ya, satu hal lagi nih. Satu hal yang menarik terkait ilustrasi, karena saya pribadi juga suka desain tapi lebih kepada logo logo tulisan dan lain Ya, sebagainya. ya, ya, ya. Gue satu visi ini saya coret-coret secara sendiri gitu, jadi beda beda ranah sebetulnya, tapi mungkin hampir seluruh orang yang suka di bidang coret-coret ataupun seni dan lain sebagainya kadang merasakan titik jenuh gitu loh, atau titik nggak bisa mikir, atau titik malas berkarya. Nah, kalau hal itu dan dihadapkan dengan klien itu, pernah nggak sih Mas
Kayak misalkan nih lagi bikin ruang kolaborasi, lagi nggak mood gitu. Nah, gimana Oh sih iya cara iya iya. Heeh. mood untuk tetap stabil gitu loh? Eh eh ada beberapa pengalaman yang pernah saya alami ya. Heeh, Berkaitan dengan mood, berkaitan dengan ini kewajiban yang harus saya alami. Nah, di antaranya begitu. Pertama dari kalau kita memandang ini hmm, sebagai profesi kan kita menghasilkan profit, kita bisa survive di situ. Ya mau nggak mau kita harus tetap jalani, kita harus tetap gambar. Begitupun mungkin dari sisi tukang seduh kopi. Kalau iya, itu sebuah profesi, ya mau nggak mau kamu harus buka toko, kasarannya gitu ya Kang. Mau iya nggak mau betul. ya harus buka toko. Kita ngantuk, kita apa, kita harus buka toko. Begitupun dengan ilustrator, tukang gambar. Mau nggak mau, kamu mood nggak mood ya, kamu tetap harus gambar. Itu pekerjaanmu kan gitu. Hmm. Kalau eh, itu dari sisi kemanusiaan. Kalau dari sisi itu dari sisi profesi. Kalau dari sisi diri sendiri sebenarnya wah banyak sekali nggak mood. Nggak mood itu udah manusiawi. Wah banyak sekali nggak mood. Mungkin dari sisi seduh kopi pun juga demikian saya rasa. Ya. Nggak mood, ah lagi males, kok mah rame. Nah sebenarnya bagaimana cara kita menanggapi hal itu kalau kita di posisi kita udah buka toko, kita udah stay, kita udah positifkan pikiran untuk bekerja ya udah kita harus positif, kita harus tetap paksa diri sendiri. Mungkin dari situ akan kebiasaan untuk kita konsisten, kita bagi waktu dalam satu hari. Saya rasa begitu. Saya masih penasaran ini sebenarnya dengan kopi. Saya ingin tanya-tanya Nah, juga. monggo. Barangkali bisa sharing-sharing dan teman-teman yang mau nanya-nanya juga bisa tulis ya Mas ya di kolom komentar entah tentang ilustrasi ataupun Ya, tentang monggo. kopi. Barangkali yang pengen nanya atau sharing juga dipersilakan. Monggo Oh, Mas pripun. kalau saya sendiri kan dari segi gambar, mungkin dari segi kopi itu kalau misalkan ada klien, katakanlah klien dia, Mas ini kok kopinya begini toh, kopinya kok pahit banget. Hmm. Karena jujur saya sendiri itu nggak begitu suka kopi. Saya Hmm. sendiri jujur nggak begitu suka kopi. Tapi saya berusaha gimana tuh caranya. Saya menghargai orang yang menyeduh kopi itu dengan saya meminum, saya membeli. Gimana? Nah, pertanyaannya gimana cara tukang seduh kopi itu meyakinkan, oh supaya klien ini bisa menerima walaupun dia nggak suka. Itu bagaimana kira-kira? Kalau di kita ya, kalau di satu visi, sebetulnya awal itu kan meja seduh itu menjadi meja interaksi bagi kami. Dalam arti interaksi itu bukan hanya sekedar menanyakan mau ngopi apa atau mau mesen minuman non kopi apa, tapi biasanya kita tuh menanyakan sebelumnya udah pernah ngopi belum, Hmm, kopinya di mana, gitu tuh. Kopi apa yang disukai. Nah, hal-hal itu akan membuat kita lebih tahu tentang si customer yang datang ke kita, khususnya yang baru ya Mas ya. Karena kan kalau di oh kopi iya iya. yang datangnya itu kita nggak bisa menduga. Bisa saja satu ketika anak-anak gondrong, misalkan anak-anak pecinta alam yang datang rombongan, kita kan nggak pernah tahu gitu tuh. Kadang satu ketika ada anak-anak yang aktivis gitu, anak-anak yang rapi-rapi gitu, kadang seperti itu. Jadi salah satu strateginya untuk awal biasanya kita menanyakan dulu, udah pernah ngopi belum gitu. Terus setelah seperti itu, ketika dia tertarik terhadap kopi baru kita jelaskan. Kayak misalkan kopi itu ada 5 dasar rasa, misalkan manis, asam, asin, gurih, sama pahit gitu tuh. Itu menjadi dasar dari rasa kopi yang ya bagaimanapun sehebat apapun barista menyeduh pasti dasar-dasar itu biasanya akan ada walaupun kadang volumenya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Kadang Hmm, kita setelah jelaskan misalkan mau mesen nih menu americano biasanya kan namanya keren-keren tuh di kedai. Ada iya, americano, ada iya latte, benar-benar. ada Nutella. Nah, kadang orang yang belum pernah kan nyarinya nama yang paling Ini keren. apa gitu kan? Oh iya, Kadang misalkan ya udah mesennya americano gitu. Nah, itu biasanya kita jelaskan juga. Kayak americano tuh udah pernah mesen belum sih sebelumnya gitu tuh. Nah, itu akan kita jelaskan karena kadang banyak juga anak-anak yang baru main ke kedai itu sebelumnya belum pernah tahu menu-menu yang kami sajikan gitu. Akhirnya ya lagi-lagi kita jelaskan supaya tidak terjadi miskomunikasi tadi.
miskomunikasi antara eh, pilihan sama seduhan nantinya yang akan kita buat gitu. Terus setelah itu juga biasanya kita bercerita sih kalau emang si customernya itu udah biasa ngopi, terus kita ada kopi baru tuh Mas. Nah biasanya kan ada tahap cupping. Setelah tahap cupping baru tuh misalkan kopinya yang baru kita jelaskan pada walaupun customer yang sering datang ya. Iya. Misalkan contohnya kopi dari Ijen. Kopi dari Ijen tuh karakternya gini 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 loh. Jadi nanti si customer tuh nggak kaget gitu Mas dengan citra rasa yang kami sajikan gitu. Oh, berarti Kalau sekalian sekalian kita mengenalkan dan kita nggak harus paten dengan ketika walaupun kamu nggak tahu kamu pesan ini kami buatin nggak begitu kan ya kita harus tahu enggak. dia dia pernah ngopi nggak dia tahu kopi ini nggak jadi kita kasih pengertian dulu begitu ya Mas Rey? Iya, soalnya ya bagi kami senjata utama kedai kopi adalah bagaimana pelayanan kita di depan meja seduh, Mas. Jadi kan kopi kan sama kayak seni. Jadi kopi itu kolaborasi antara literatur dan art. Jadi antara Oh, kita menyampaikan dan bagaimana kita juga membuat art tuh ya maknanya kan mulai dari keindahan, mulai dari bagaimana cara kita menghandle customer kita sebagaimana keluarga sendiri gitu. Bagaimana kita mengajak ngobrol, bagaimana cara kita membuat nyaman, membuat kopi juga sesuai dengan pesanan. Misalkan mau yang body atau yang soft mas, yang manis atau yang kecil mas, gitu-gitu loh. Dalam artian itu juga dalam arti salah satu strategi kami teman-teman yang di Seduh ya, itu iya. memberikan edukasi juga kepada customer gitu. Itu sih mas. Oh, Ini ada berat. beberapa pertanyaan loh yang muncul di komentar mas. Ada dari Oh, Arosid, semangat, tenang, je. iya ya. Ini tetangga Mas ini. Tetangga. Ya, Terus ada lagi semangat. nih, sosis bakar Al Barokah. Mau nanya kopi satu visi buka enggak? Buka untuk hari ini nanti jam 3 setelah live ya. Bisa mampir langsung. Terus Among siang. Ayo coret-coret di alun-alunang. Iya, waktunya waktunya weh, gas. Terus nanya nih, kenapa kopi identik dengan senja? Nah, Nggak itu identik gimana juga Kang itu sih. Kang? Iya, itu gimana itu? Sebetulnya senja itu menjadi salah satu kalau saya ya menafsirkan tentang senja itu sebuah masa yang waktunya tuh nggak lama, gantian dari terang benderang menuju gelap gulita gitu tuh. Jadi senja tuh waktu yang apa ya masa transisi, sebuah keindahan yang tidak semua waktu ada, yang tidak semua orang bisa menikmati gitu loh mas. Jadi kalau kopi dan senja, ya kopi itu sama, sebuah hal yang kalau kita tidak bisa menikmatinya, kalau kita tidak bisa mencarinya, kalau kita tidak bisa menemukannya, ya kopi juga akan kayak senja, akan hilang. Mungkin bisa jadi nanti rasanya pahit, mungkin bisa jadi kita tidak pernah menikmati bahwasanya Indonesia tuh negara keempat terbesar di dunia dengan Ya, menghasilkan itu. kopi gitu loh. Lah kalau kita putra Nusantara, anak ya istilahnya anak-anak Indonesia tidak bisa menikmati ramuan atau kopi yang asli dari Indonesia gitu, ya rugi gitu loh. Iya, rugi banget. Nanti apa malah diekspor keluar, orang sendiri gak dapat ngerasain kan gitu. Iya. Dan ada yang menarik juga mas, bahwasanya Indonesia menjadi negara keempat penghasil kopi terbesar di dunia menurut salah satu data ya, data kopi shop, saya nggak sebut merek, dan berbanding terbalik dengan konsumsi publik. Jadi orang Indonesia itu minum kopinya berada di urutan kurang lebih ke 64. Wah, itu lumayan tinggi Mas berarti ya. Ya lumayan rendah mas kalau hitungannya dengan negara penghasil 64. kopi. 64. Oh iya iya Sedangkan iya iya kita iya. menjadi negara keempat terbesar di Penghasil dunia. kopi. Wah, ya Berarti kan jauh ya. nggak apple to apple gitu loh Iya mas. iya. Iya iya baru nge. Nah spirit-spirit itulah yang coba kami sampaikan sih kepada publik bahwasanya ayo ngopi gitu loh. Ngopi itu selain selain mungkin gaya hidup ya bagi sebagian orang, tapi ngopi juga punya dampak kesehatan. Dengan cara kita misal membeli satu seduhan ini, kita udah bisa memutar ekonomi gitu banyak orang gitu loh mas. Ya itu benar-benar. Nah, Ya, karena saya rasa juga di Indonesia ini apresiasi terhadap UMKM atau usaha yang
dari masyarakat sendiri itu kurang. Saya Betul. sering lihat apa ya, berita-berita begitu, support terhadap UMKM itu kurang. Maka dari itu ya ini kembali lagi ke profesi tadi. Bagaimana cara kita mengapresiasi sebuah profesi, yaitu kamu sudah mensupport apa yang dihasilkan dari orang Indonesia sendiri begitu. Itu juga Betul. berlaku dengan kopi, berlaku dengan ilustrator dan lain-lain. Nah, mungkin itu kita sedikit lanjut lagi, Mas, Ya. tentang tadi ruang-ruang kolaborasi. Yang nggak apa-apa melenceng-melenceng santuy, Mas. Kalem. Pokok kita yang penting bagaimana mengupas tentang sebuah karya yang akan kita garap bersama ini. Bagi teman-teman juga, insya Allah sih kalau nggak malam besok ya Mas ya, kita akan launching secara Ya. secara resmi di publik. Sekarang tuh hasil voting yang warna hitam putih lebih dominan Mas. Kalau di Instagram hampir mendominasi kurang lebih 80% yang hitam putih. Tapi kalau di WA kita juga kan upload tuh di WA. Oh Di WA ya. yang hitam marun, hitam merah marun ya itu ya? Atau merah apa sih itu? Hitam kuning, kuning ke oranye, hitam Oh oranye. ya, orange ya. Nah, Ya. kalau di WA hitam orange itu justru hampir sangat mendominasi, bisa dibilang 90%. Kalau di Wah, WA. Ini masih seru, itu Bang. sudah di compare apa belum datanya dari WL sama Instagram? Belum. Nanti kita sore ini setelah live akan cobakan Instagram tuh 24 jam kan di Snapgram. Ya. Nah, makanya sore ini coba selesai live kita akan kombinasikan data antara di Instagram sama di WA nih. Nanti siapa yang paling mendominasi. Jadi bagi teman-teman Wah, yang asik masih asik pengen ini. yang masih warna jagoannya nih pengen menang monggo masih ada tuh di Instagram. Di Instagram satu visi masih membuka voting untuk warna unggulan yang akan kita garap nanti. Ya, dan teman-teman yang milih oranye kemudian menang putih, jangan kecil hati. Itu Iya. bagian dari kita mengapresiasi pendapat orang lain begitu kan ya. Iya, jadi bukan bukan untuk menang dan kalah ya Mas ya, tapi Iya, bagaimana benar-benar. makin dewasa sih, semakin dewasa dalam menghormati sebuah pilihan saja ya Mas ya. Ini kolaborasi juga itu sebenarnya. Betul. Kolaborasi dalam lingkup kecil. Ya. Kalau ini sih Mas, dari mentah menuju file yang bukan file sih, dari mentah menuju apa sih enreching atau apa sih bahasanya itu kemarin? Inking, Inking. tahap-tahap inking. Ha. Nah, dalam mentah ke inking kan saya rasa itu ada beberapa waktu ya. Kurang lebih sekitar 2 hari lah masa break gitu. Itu ada Dua kesulitan tiga atau gimana hari. sih, Mas? 3 hari. Oh ya ya, 3 harian itu. Karena begini, itu kembali lagi kemarin saya bilang, sket kalau kita udah bikin satu warna, kita konsep sampai akhir kita satu warna, nggak tambah warna, itu perbedaannya nanti di inking. Ketika Hmm. inking kita bikin detail, itu berarti konsep sudah kita bikin satu warna. Kalau inking Oh, kita bikin sederhana, otomatis nanti di coloring kita lebih tekankan lagi. Nah, dari awal kan kita udah ngobrol, kita udah bikin konsep yang oh ini cukup satu warna udah cocok, kita udah punya banyak revisi juga, banyak ini saya maksimalkan di inking karena kita udah dapat satu warna. Kemudian kenapa kok bisa lama ya? Ya itu kembali lagi ke kemarin style. hmm. Saya berbicara tentang style. Style saya ini menurut saya dominan detail, detailing, kemudian otomatis memakan waktu yang lumayan lama. Itu Itu Pak itu Jokowi bergabung. Jokowi bergabung. Mas Akil, selamat siang Mas Akil. Jokowi bergabung, presiden. Teman itu Mas. Iya teman. Ya kembali lagi Oke. ketika style saya Lanjut. dominan di detail, otomatis itu bikinnya juga memakan waktu banyak. Dan itu sebenarnya juga itu hal yang nggak yang harus dilihat dari orang lain. Sebagai kita ilustrator, kalau kita stylenya detail, kadang ada klien yang ingin cepet-cepet harus selesai. Padahal kita belum tahu prosesnya kalau detailing itu makan waktu. Nah, itu ada juga kadang ketika kita nih ya sebagai ilustrator udah punya satu style yang menurut ilustrator itu pakem bagi dirinya. Hmm. Kadang ada klien yang minta dengan style berbeda. Itu sebenarnya nggak masalah bagi kami selama
dia nggak beri komplain yang banyak. Kalau komplainnya banyak ya itu akan ya manusiawi lagi. Kita juga punya hati kan begitu. Oke, oke. Soalnya itu juga kita sempat mikir, Mas, kok ini gambar nggak jadi-jadi, ini lupa apa gimana gitu. Aduh. Iya Mas, pas waktu itu ada beberapa klien masuk, garapan masuk, udah saya antrian semua, udah saya taruh belakang dulu. Karena inking yang ini nggak sembarangan, ini butuh waktu beberapa hari ya, saya maksimalkan di situ 3 hari dengan detailing seperti itu. Saya rasa ini udah lumayan cepat bagi saya begitu. Hmm. Kalau ini Mas, kita sedikit ngulik di tadi kan hutan kan udah sedikit dijabarin ya. Walaupun pada akhirnya Iya, nanti setiap individu bisa bisa menerka dari makna yang disampaikan dalam gagasan dan dalam bentuk gambar ya. Kalau iya. misalkan kenapa sih ada barista gitu? Terus kenapa harus ada orang nongkrong? Kenapa harus ada semacam kayak ada interaksi di dalam gambar itu selain detail gagasan yang saya sampaikan kemarin, Mas. Dalam bentuk Hmm. ilustrasinya tuh kok bisa sih ada orang-orang gitu loh. Itu gimana sih cara cara dalam bentuk gambarinya gitu loh, Mas? Saya sambil lihat gambar Siap. biar teman-teman juga tahu. Ini kemarin kita ilustrasinya seperti ini. Kalau bisa terlihat, Oke. ini kalau di zoom ini lumayan detail ya sebenarnya. Ada banyak banget arsiran. Eh, Pertama dari situasi hutan belantara ini sebenarnya waktunya malam hari karena ini pakai hitam putih mungkin nggak begitu kelihatan, hanya lighting dan shadow arsir itu yang kelihatan. Samudra rasa ya saya ambil dari hutan itu. Kita nggak hanya melulu mengartikan samudra itu lautan, tetapi kita coba ambil dari sudut pandang hutan belantara. Kemudian ini kalau diteliti lagi orangnya ada 6. Kalau kita Hmm. hitung orangnya itu ada 6. Kemarin kan usul dari Mas 4 atau 3 atau 4 orang. Tapi saya coba Ya. pikir-pikir lagi, kalau kita bicara situasi, kondisi, kok terlalu sedikit. Akhirnya saya coba nyari angka yang bagus. Ya. Hmm. Kemarin 5 dulu, 5 orang dulu. Kalau 5 saya pikir ini kok ganjil. Ganjil kelihatan nggak bagus. Akhirnya saya coba nyari tambah lagi satu, angka 6. 6 orang atau angka 6. Karena 6 itu dalam Jawa ya. Kalau Hmm. ada teman-teman yang tahu, 6 itu sebetulnya berarti empati atau simpati. Hmm. Sama dengan yang kita obrolkan kemarin. Simpati terhadap eh, seorang penyeduh kopi, simpati terhadap orang yang ilustrator menggambar, itu masih minim di negara kita. Dan saya ingin tunjukkan di artwork ini kita harus punya simpati terhadap profesi-profesi yang ada di situ. Dan juga 6 itu berarti rasa dalam artian Jawa sebetulnya. 6 itu berarti rasa. Di sebuah di setiap kita bikin karya, entah itu kita menyeduh kopi, entah itu kita mengkreat suatu artwork gambar, itu nggak lepas dari rasa. Ya kembali lagi ke tadi, kita ada mood ada nggak mood, itu rasa yang kita tuangkan. Dan harapannya yang di sini adalah rasa kita ketika bikin gambar, ketika kita bikin kopi apapun itu, kita Hmm. bikin rasa yang bagus. Dan ketika kita lihat lebih jauh, kita lihat ekspresi dari 6 orang ini, hanya ada satu orang yang nggak senyum dan 5-nya tersenyum. Nah, Hmm. saya di sini masukkan ini energi positif. Ini sebuah harapan energi positif dari dominan orang yang ada di sini, dan harapannya adalah dominan orang yang ada di negara kita tercinta, bahkan dominan orang yang ada di seluruh dunia. Harapannya begitu. Ada satu orang yang tidak tersenyum, itu energi negatif. Itu Hmm. bagi saya energi negatif di dalam gambar ini. Artinya bagaimana cara kita sebagai orang-orang yang berenergi positif untuk mengajak orang yang berenergi negatif untuk menjadi energinya negatif atau positif gitu. Jadi nggak cuman
kita menggambar kemudian satu konsep yang udah jadi, tapi saya berkesempatan di sini ingin menyampaikan pesan-pesan yang sebenarnya saya ingin sampaikan, dan kebetulan juga kemarin konsepnya nggak jauh beda, ada kopi, kemudian apa yang ingin ditunjukkan di sini, menghargai suatu profesi, ya akhirnya saya masukkan hal-hal ini di dalamnya. Oke. Itu juga dalam proses yang orang kita sedikit banyak diskusi juga ya Bang ya. Ya istilahnya saling memberi masukan kan karena gambar awal yang keluar waktu di mentah itu kan gambar orang-orang tua yang sedang ngopi gitu. Dalam artian Iya, kita iya juga benar. sedikit ngasih ngasih masukan pada gambar tersebut bahwasanya kita pengen itu kita menyasar kalangan milenial untuk gambarin untuk konsep Iya, iya. kolaborasi kita. Bukan berarti kita bukan berarti kita menyampingkan Iya, orang-orang tua misalkan. iya, Bukan iya. seperti dalam artian ketika yang digambar adalah orang-orang tua, sedangkan yang pakai kaosnya adalah anak-anak muda yang dikhawatirkan ada rasa ketidakpedean gitu loh atau tidak merasa memiliki. Maka dari Iya, itu kemarin benar-benar. mengajukan untuk sedikit revisi bahwasanya lebih mudahkan gitu tuh gambar-gambar yang ada di sketsa itu khususnya yang orangnya sehingga yang terjadi yang final kan bisa teman-teman saksikan lebih fresh ya Bang ya. Iya, iya kemarin saya juga kepikiran, iya juga ketika ini terlihat tua, padahal yang memakai sasaran kita utamanya adalah muda, ini nggak pas, nggak sinkron. Akhirnya dapat saran dari panjenengan, oke kita bikin konsep yang agak milenial, akhirnya ketemu, ya ada yang menghilangkan kumis, kemudian menambah sesuatu style-style di dalamnya, karena memang Anak-anak indie banget. tujuan. Aku filosofi kopi apa kemarin? Ini ada ini aja Bang, mau lihat gambarnya aja. Ian Kenang Oh iya, Tulo. iya, iya, ini 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 teman-teman yang pengen lihat gambarnya. kalau mungkin agak nggak jelas ya, maaf. Ini Nah, secara keseluruhan. oh, detail gambarnya kayak gini. Ini ada 6 orang yang sedang nongkrong. Kalau bisa teman-teman lihat, agak blur sebenarnya. Ada 6 orang yang sedang nongkrong, kemudian latarnya ini di hutan malam hari. Kalau kita Oke. lihat ini ada sebuah dimensi ya, karena Hmm? kemarin kita sempat agak lama di bagian tepi-tepinya itu. Akhirnya saya berpikir, oh ini dijadikan sebuah dimensi kayak suatu bumi begitu, karena aku baru sadar juga ketika, oh iya ini ketika dijadikan dimensi, karena kita nggak lepas juga dari ini bumi juga dimensi yang terlihat. Kalau kita bicara hantu-hantu itu juga dimensi itu, tapi nggak terlihat. Nah dari sini nggak Hmm. lepas juga dari ini sebuah real kenyataan yang ada di sekitar kita selama ini, berkaitan juga dengan positif negatif energi yang keluar dari sekitar kita begitu. Makanya kan kemarin juga kan kita sempat untuk ngajuin revisi bahwasanya samping itu atau figura untuk sedikit dihilangkan saja supaya bisa lebih Ya, nyata dengan realita tuh Bang. ya, ya benar-benar. Ya itu waktu itu juga saya baru nyadar, oh ini kesannya kalau dikasih figura juga nggak begitu menjadi satu dimensi. Akhirnya saya sadar, oke, saya coba nyari referensi-referensi lagi untuk bikin ini gimana caranya menjadi satu dimensi. Akhirnya ini menjadi kerak yang figuranya menjadi sebuah kerak yang terpotong-potong. Ini itu hanya estetik saja, nggak ada maksud tertentu yang menjadi satu dimensi. Nah di situ baru dimensi adalah ya kita ini hidup di sebuah dimensi, intinya begitu. Kalau saya mau tanya yang itu Kang, Gimana itu? sebenarnya ini dari sudut pandang kemarin ya, ketika akan ngajukan dengan konsep dilatari tempat apa dilatari situasi seperti ini, itu sebenarnya awalnya bagaimana? Kok ada konsepan awal seperti itu? Sebetulnya kita pengen ngangkat realita sih Bang, dalam artian kita nggak mau terlalu jauh ya, nggak mau terlalu jauh dari realitas sosial yang terjadi gitu. Dan kalau terlalu jauh nanti
yang memakai kaos itu atau spirit yang mau kita sampaikan dikhawatirkan malah nggak sampai pada publik. Makanya Iya, kita iya. coba mengangkat sebuah realita sosial dalam artian kayak misalkan perbincangan di kedai kopi, membaca buku di kedai kopi, atau teman-teman yang di kopi juga main ke kebun gitu loh. Terus ada kedai kopi di kebun. Eh, Hal-hal yang seperti itu yang emang realita di industri kopi terjadi gitu loh. Obrolan-obrolan tentang kopi, terus bagaimana ya sempet sih dulu waktu aku masih kerja ya, aku sama tim itu makan di salah satu restoran lah bisa dibilang. Karena ya akhiran bulan puasa gitu kan biasanya ada sesi santai-santai makan bareng gitu. Oh iya, iya. Nah di situ waktunya tuh udah menjelang imsak, bentar lagi imsak, tapi makanan tuh nggak sampai-sampai gitu loh bang. Akhirnya saya ngomong tuh ke tim, loh ini kok lama banget gitu dimasak enggak, ini kan bentar lagi juga mau imsak. Nah terus kata ya yang punya kedai lah istilahnya itu bilang gini, udah nggak usah komplain, kita juga kalau lagi kerja di komplain ini tuh nggak enak gitu loh, mungkin ini masih prepare gitu loh, mungkin bentar lagi juga sampai. Nah dari situ ya pengalaman yang berharga dalam artian kadang kita misalkan mesen minum nih Iya. terus 5 menit nggak datang-datang tuh kita komplain kan, kok ini nggak jadi-jadi sih minumannya, dibikin nggak sih baristanya gimana dan lain sebagainya. Oh iya, 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 Kita, iya, iya. ya, tanpa kita pernah tahu gitu loh bahwasanya mungkin kondisi airnya lagi digodok atau mungkin ada kesalahan di titik mana atau mungkin sedang dibuat atau mungkin pesanannya lagi banyak, itu kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Nah dalam artian gambar ini tuh berusaha untuk menyampaikan pada publik, sabarlah, hormatilah setiap profesi gitu loh. Mungkin satu kedai dengan kedai lain kondisi mesinnya berbeda gitu. Mungkin di kedai A dengan mesin yang support sistemnya ya sehingga bisa lebih cepat membuat produk. Ada kedai lain dengan mesin yang maaf dalam tanda kutip yang masih manual gitu, yang sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jadi gambar itu menunjukkan bahwasanya realita kadang yaitu kita komplain lah, kita menanyakan sesuatu yang seharusnya mungkin bisa lebih sabar gitu loh tanpa harus menjustifikasi kok ini nggak dibuat kok ini dan lain sebagainya. Oh iya, 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 benar-benar. Oh berarti ya memang ini, iya berarti konsep dari awal kita nggak jauh dari kehidupan sehari-hari. Ini realita yang kita bikin dalam karya ini gitu. Iya, Eh jadi pengen pengen menyampaikan realita bahwasanya kita belajar bersama sih bang, bukan menggurui atau kita memaksakan orang untuk satu frame dengan gagasan kita, tapi iya ini wujud benar-benar. bagaimana ayo kita belajar bareng-bareng untuk belajar sabar, belajar bareng-bareng untuk belajar menghormati, belajar bareng-bareng untuk belajar ya budaya membaca sebelum menjustifikasi gitu-gitu loh. Ya, budaya memahami sebelum kita menjudge seseorang begitu. Iya, budaya memahami. Makanya kan saya usul juga kemarin ada orang yang sedang membaca buku gitu loh. Ya, ya, ya. Ya, ini realita banget kalau saya melihatnya ini. Ini realita yang ada, ya, ya ini yang ada di hari-hari kita begitu. Oke. Dari teman-teman yang mau bertanya mungkin. Yo, monggo monggo dari teman-teman. Ini juga waktu menunjukkan udah jam 1.52 Bang. Kalau Oh, live Instagram kan kurang lebih itu sekitar 1 jam ya. oh Sekitar satu ya, jam untuk melakukan live. Mungkin sedikit banyaknya dari gagasan dan konsep-konsep kolaborasi ini udah kita sampaikan ya. Dalam ya. artian dari bagaimana konsep dasar, terus bagaimana penyampaian dalam bentuk ilustrasi, dan bagaimana secara utuh tentang gambar dan gagasan yang disampaikan itu ya sedikit banyaknya sudah. Untuk mengoptimalkan waktu, mungkin ada hal-hal yang pengen disampaikan Bang pada teman-teman gitu, kepada halayak tentang konsep kolaborasi yang coba kita bangun ini. Oh ya. Mungkin dari saya pertama, bagaimana kita menghargai suatu karya, bagaimana kita menghargai suatu profesi, dan bagaimana kita menghargai satu waktu. Itu kalau dari segi profesi mungkin jika dia baru memulai, dia baru bergelut di bidang itu, kasih dia waktu untuk belajar, kasih dia waktu untuk bekerja sedikit. Baik itu tukang kopi atau tukang gambar, ilustrator, jangan berburu-buru untuk
komplain atau yang lain begitu. Itu dari segi profesi. Kalau dari segi eh, kita berkehidupan sosial ya sama teman-teman saling menghargai satu sama lain itu saja. Juga dari saya mungkin ada yang gambar belum selesai, mohon maaf sebelumnya karena kita baru di tahap kolaborasi, jadi mohon maaf sebelumnya dari saya dan saya segera akan menyelesaikan itu. Oke. Ya, itu ya live Instagram bareng Mas Anang pada siang hari ini. Mungkin ada sedikit harapan yang pengen saya sampaikan juga. Mungkin kami berdua ya, dari pihak, saya mewakili dari pihak Satu Visi dan Kang Anang dari pihak ilustrator, hanya sebagian orang, sebagian anak muda di Indonesia yang berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia ini dengan bentuk, ya dalam bentuk karya gitu tuh. Mas Anang dengan ilustrasinya, saya secara pribadi dengan industri kopinya. Kita hanya punya keinginan untuk bisa membantu dan menghormati satu sama lain. Dalam artian di saat era VUCA dan disrupsi ekonomi global seperti saat ini, dengan adanya corona yang tidak kunjung membaik ya, nggak tahu sampai kapan, Iya, kita benar-benar. berusaha untuk memberikan kontribusi melalui jalur ekonomi. Maka ya cara-cara kolaborasi inilah yang coba kami bangun gitu. Dengan cara seperti ini mungkin kita tidak bisa memberi banyak pada Mas Anang secara pribadi, tapi dengan cara seperti ini, dengan teman-teman juga memesan produk kolaborasi kami, ada banyak ruang ekonomi yang akan berputar, kayak orang-orang konveksi nanti juga akan berputar, karena tidak saya handle sendiri, saya juga akan Iya, berkolaborasi benar. lagi dengan teman-teman di konveksi, dengan teman-teman yang di ekspedisi, dengan teman-teman nanti juga insya Allah ada paket kopinya, walaupun nggak banyak ya, sedikit banyaknya bisa memberikan icip-icip. Dengan cara seperti ini, harapan saya ekonomi itu bisa sedikit berputar, Mas. Iya, iya, Jadi benar-benar. mungkin sampaikan pada teman-teman, ini adalah cara kami, teman-teman yang berada di ruang ekonomi kreatif, cara kami untuk membantu ekonomi secara lebih luas lagi ya dengan cara ruang-ruang kolaborasi, ruang-ruang kolaborasi ini. Nanti harapannya juga Mas Anang jangan kapok ya, jangan kapok Nah, kalau iya, suatu iya, saat Bang. nanti ada ruang-ruang kolaborasi baru, mungkin ada pengembangan dan lain sebagainya. Jangan kapok untuk berkolaborasi dengan kami, dan pada teman-teman juga yang mau berkolaborasi bareng sama Mas Anang, monggo bisa cek aja di Instagramnya, ada di Satu Visi itu Instagram beliau, nanti bisa DM kalau mau berkolaborasi bareng juga monggo. Insya Allah rilis ruang kolaborasi itu kalau cepet-cepetnya mungkin malam ini ya Mas ya, karena Iya, hanya bisa nanti malam ini. di terapannya aja nanti bisa langsung di launching, atau mungkin paling pahit-pahitnya besok itu ada Iya, open paling PO, lambat besok. paling lambat besok nanti ada sistem open PO, karena ulang tahun kita nanti di Januari, jadi harapannya nanti di Januari minimal tanggal 20-an tuh udah bisa dipakai kaos itu, karena tepatnya ulang tahun di 21 Januari. Jadi open PO juga kemungkinan nggak bakal lama, ya nanti tunggu aja lah kisaran berapa harinya. Jadi teman-teman yang menginginkan produk kolaborasi terbaru kami dengan Mas Anang, monggo nanti bisa pantengin terus Instagram Kopi Satu Visi, dan mungkin Mas Anang juga kalau berkenan ngupload ya mungkin monggo dipersilakan Iya, siap, siap, cek Bang. di Mas Anang juga uh, untuk waktu detail harga dan lain sebagainya, karena udah banyak banget Mas yang cek harga gun gitu-gitu. Wah, iya. Padahal kita Tak masih lihat di tahap story juga voting banyak ya. banget kok. Masih tahap voting sebetulnya, cuma teman-teman udah cek harga gun gitu-gitu. Ya kami yang di industri sangat diapresiasi banget, untuk terima kasih teman-teman semua ya yang sudah ikut voting juga, yang sudah ikut cek harga dan lain sebagainya. Malam atau mas, mungkin itu nanti takut takut mati sebelum waktunya karena udah bentar lagi. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah ikut live Instagram bareng Ya, siang hari terima ini. kasih. Terima kasih juga kepada Mas Anang yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan menggambar. Iya, sama-sama, Harus sama-sama. ada 1 jam memberikan gagasannya karena biar lebih optimal gitu. Jangan kapok Mas, kepada semuanya juga Enggak, monggo santai yang Mas. pengen. Malah senang ini. Kita tidak ada paksaan ya Mas, tidak ada paksaan untuk Enggak, membeli enggak produk ada, enggak kami. ada. Yang berkenan untuk mensupport
industri-industri kreatif dan ruang-ruang kreatif, karya-karya kreatif anak-anak muda Indonesia. Monggo ini menjadi spirit satu visi untuk terus berkolaborasi dengan berbagai elemen, khususnya anak-anak muda yang di industri kreatif. Kami sangat mendukung sekali teman-teman yang mau berkolaborasi, juga silakan DM di satu visi, dipersilakan. Mungkin itu Mas dari saya Ya, selaku tuan siap. rumah. Mohon maaf, salam-salam buat teman-teman yang ada di rumah, Siap, buat siap. teman-teman gondrong. Laksanakan. Wah, banyak banget nih, Mas. Salam-salam, salam hormat dari Cirebon. Apabila ada salah-salah kata dalam perjalanan waktu live ini, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.